Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Panji Alfian Syahrendra. Di sini saya akan membacakan buku yang berjudul Islam dan Sekularisme karangan Syekh Muhammad Nahwib Al-Atas. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membaca buku ini, Islam dan Sekularisme Syekh Muhammad Nahwib Al-Atas, diterjemahkan oleh Khalif Muammar Al-Haris, Kuala Lumpur 2020. Untuk pemuda Islam. Isi kandungan pengantar Profesor Dr. Wan Muhammad Norwan Daud, Islam dan Sekularisme, suatu karya agung kuli. Catatan pengarang halaman 3, pengantar cetakan kedua halaman kelima, bab 1 latar belakang Kristen Barat masa kini halaman 15, bab 2 sekular, sekularisasi, sekularisme halaman 29, bab 3 Islam, paham agama dan asas akhlak halaman 73, bab 4 dilema muslim halaman 125, bab 5 diwesternisasi ilmu halaman 167, pendahuluan halaman 167, hakikat manusia halaman 173, hakikat ilmu halaman 179, definisi dan tujuan pendidikan halaman 185, sistem aturan dan disiplin Islam halaman 189, penutup dan saranan halaman 197, tentang Islamisasi perihal Kepulauan Melayu Indonesia halaman 207, daftar indeks umum halaman 223, daftar indeks nama halaman 225. Pengantar Islam dan Sekularisme, suatu karya agung kuli. Wan Muhammad Norwan Daud, penyandang kursi teristimewa pemikiran Islam, Syekh Muhammad Nahwib Al-Atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam tradisi keilmuan Islam sebagaimana yang dirumuskan oleh Ibnu Hazm, wafat tahun 456 Hijriah atau 1063 Masehi, dalam At-Taqrib li Hudud Al-Mantiq wa Madkhaluh, suatu karya ilmiah itu dikarang untuk mengetengahkan buah pikiran atau gagasan yang bermanfaat yang tidak diutarakan sebelumnya, dalam bentuk yang lebih teratur dan mencerahkan, atau untuk menguraikan suatu gagasan yang hanya dibicarakan dengan ringkas sebelumnya, meringkas dan memudahkan karya-karya yang panjang lebar, menolak kesilapan-kesilapan besar dan merangkai kekeliruan serta kekusutan yang banyak tersebar, atau menyatu dan mengatur pikiran-pikiran dan maklumat yang tersebar dalam arena keilmuan. Derajat dan martabat karya-karya ini tentulah berlainan, yang mencerminkan tahap kewibawaan pengkaryanya masing-masing. Kayu ukur untuk menentukan suatu karya sebagai sebuah karya agung tentunya sering dipertikaikan. Asas pertikaian ini bersumber daripada perbedaan ideologi, pandangan alam dan kepentingan. Dalam persamaan ideologi, pandangan alam dan kepentingan pun pertikaian dapat juga terjadi berdasarkan perbedaan daya pemikiran, kewibawaan dan keikhlasan seseorang. Saya meletakkan kayu ukur berlandaskan pandangan alam Islam, khususnya Al-Sunnah wal Jamaah, dan merintikan kepentingan umat Islam. Karya agung suatu bangsa ialah sebuah karya yang membicarakan suatu perkara asas dan penting bagi bangsa itu dengan cara gaya yang memuaskan naluri akli insani halayaknya, mendalam dan menyeluruh, yang difikiri akan membantu bangsa itu mengenali dirinya, menyelami perjalanan sejarah bangsanya, atau yang dengan tepat menilik masalah-masalah utama yang sedang dihadapinya serta sumber-sumbernya, dan mengusulkan rancangan-rancangan bermakna dan amali yang dapat mengeluarkan mereka dari kemelut tersebut. Karya agung seperti ini yang khusus ditujukan kepada suatu bangsa dapat dinamakan karya agung juz'i. Karya agung juz'i juga mempunyai ciri-ciri yang dapat diangkat keluar dari khalayak langsungnya dan diambil pelajaran oleh orang-orang di luar budaya tersebut. Dari segi ini, setiap karya agung juz'i mempunyai potensi atau kesediaan untuk menjadi karya agung kuli. Suatu karya agung dapat dianggap kuli jika kandungan perbincangannya bersifat sejagat atau universal, yang menarik perhatian akal dan jiwa manusia seperti ketuhanan, kemanusiaan, keilmuan,
keadilan, pembangunan, kebahagiaan, dan sebagainya yang ditulis dengan hujah yang dikemas padat, menjelaskan, serta dalil yang mencerahkan akal dan jiwa, dan cara gaya yang mengukuhkan minat golongan budiman. Karya seperti ini walaupun ditulis pada zaman dan dalam bahasa yang berlainan, tetapi dapat membantu bangsa-bangsa lain secara langsung memahami secara bermakna, mendalam, dan sepadu perkara-perkara pokok dalam kehidupan, mengenali dan menangani masalah sebenar mereka masing-masing. Karya Agung Quli tidak semestinya sempurna, tetapi merupakan penanda aras dalam kurung benchmark tertinggi dalam bidang liputannya. Karya seperti ini perlu dibaca dengan hati-hati dan diulang beberapa kali, bukan sekadar sebagai kegiatan bermakna untuk mengisi masa senggang dan kebosanan kehidupan, tetapi sebagai daya usaha yang bermaksud mencari kepahaman lebih mendalam untuk menyelesaikan kemelut yang merenggut akal dan jiwa, pribadi maupun masyarakat masa kini. Inilah ciri-ciri utama karya Agung Quli. Di sini saya perlu menjelaskan bahwa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua rasul tidaklah dapat dihitung sebagai karya karena sumbernya bukan daripada akal pikiran makhluk. Namun dalam maksud perbincangan ini wajar juga dinamakan sebagai karya, sama seperti wahyu-wahyu itu disebut sebagai suhuf atau kitab. Semua wahyu yang diterima para rasul sebelum Islam seperti Zabur, Taurat, dan Injil yang asli adalah karya agung juz'i yang sempurna. Disifatkan juz'i karena ajaran tiap-tiap kitab tersebut dikhususkan kepada sesuatu kaum sahaja, dan disifatkan sempurna karena ia adalah wahyu Tuhan yang disampaikan secara lengkap oleh pesuruhnya. Hanya Al-Quran Al-Karim yang diwahyukan kepada Nabi terakhir dan ditujukan kepada semua manusia merupakan karya Agung Quli yang sempurna, walaupun terdapat di dalamnya unsur-unsur tempatan. Sifat kesempurnaan ini tidak terdapat dalam karya agung ciptaan manusia, baik juz'i maupun quli. Untuk sekian lama, ciri utama tradisi penulisan Islam di alam Melayu ialah mengangkat sebagian dari karya-karya besar ilmuwan Islam dari luar kepulauan Melayu terdahulu dan sesaman ke dalam bahasa-bahasa tempatnya, dalam kurung Jawa, Banjar, Bugis, dan lain-lain, terutama bahasa Melayu. Secara umum, hampir semua hasil keilmuan di alam Melayu sama ada yang bersifat agama secara langsung maupun tidak beraliran searah dari India, Timur Tengah, dan lain-lain ke alam Melayu. Dalam usaha ini, para ilmuwan Islam di alam Melayu bukan sekedar menerjemahkan ke bahasa Melayu atau menjawikan bahagian-bahagian tersebut, malah juga membuat penjelasan-penjelasan untuk memudahkan pemahaman khalayak masing-masing. Mesti diingatkan bahwa aliran pemikiran ini telah memberi sumbangan besar dan berkekalan kepada perkembangan keagamaan, kebudayaan, dan peradaban alam Melayu. Sebagian dari hasil usaha keilmuan dalam aliran ini telah memenuhi kayu ukur karya agung watoni seperti Sulalat Al-Salatin oleh Tuan Sri Lanang, Hikayat Aceh semua syair Hamzah Mansuri, Taj Al-Salatin oleh Bukhari Al-Jauhari, karya-karya Syekh Nur Ad-Din Ar-Raniri seperti Dur Al-Faraid, Bishar Al-Aqaid, dan Hujjah Al-Siddiq Andof Al-Zindiq, Al-Dur Al-Tamin oleh Syekh Dawud Al-Fatoni, Syair Al-Solihin oleh Abdul Samad Al-Falimbani, Tuhfat Al-Nafis, dan Bustano Al-Khatibin oleh Raja Ali Haji, Hikayat Pelayaran Abdullah oleh Abdullah Munsi, dan lain-lain. Karya-karya agung watoni Melayu ini memenuhi tujuan yang dimaksudkan oleh Ibn Hazm. Di atas termasuk juga berhasil mempersembahkan sesuatu yang belum dibuat sebelum terbitnya karya sedemikian dalam bahasa Melayu. Islam dan Sekularisme, karya Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Attas ini adalah sebuah karya agung quli, sejagat dan universal, karena seluruh isi kandungannya membincangkan dan menganalisa perkara-perkara paling asas dalam kebudayaan Barat dan agama Islam. Pendekatannya sekaligus ilmiah dengan hujah yang kukuh dan dalil yang mengagumkan. Pendekatan yang bersifat amaliyah bila merencanakan perubahan kurikulum dan penumbuhan institusi pengajian tinggi sebagai wahana paling strategis untuk mengembalikan kekuatan dan kemajuan umat Islam sedunia. Bahkan
Bagian lampiran yang meringkaskan tahap-tahap dan daya usaha pengislaman alam Melayu mempunyai kaidah pengkajian dan pendidikan yang dapat digunakan untuk memahami hakikat yang sama di daerah-daerah lain. Ciri-ciri yang terdapat pada karya ini langsung dapat dipahami golongan Islam berpendidikan di seluruh dunia. Setelah lebih dari 3 dekade, tilikannya tentang perkembangan aliran sekularisasi dalam kebudayaan Barat, makna agama dan asas akhlak dalam Islam, dilema di antara kemodernan dan tradisi yang menghantui pemikiran umat, buah-buah pikirannya yang asli tentang pertalian rapat antara pandangan alam barat dan kebudayaannya dengan ilmu pengetahuan dan terutama proses pengislaman ilmu pengetahuan masa kini dan konsep University Islam. Titik 2, semuanya masih segar dan sesuai untuk zaman kita ini. Kerap kali saya tegaskan bahwa tilikan dan perjuangan pembaharuan keilmuan Islam al-atas bersifat pergerakan teguh dalam kurung dynamic stabilism, berbanding golongan modernis dan pasca modernis yang giat bergerak mengubah setiap perkara yang dianggap berlawanan dengan tuntunan masa kini, yang kini dipacu oleh aliran sekularisasi. Setelah hampir 1 kurun gerakan ini telah menimbulkan banyak perubahan, tetapi tidak juga berhasil memajukan umat setanding dengan Barat. Pergerakan teguh juga berbeda dengan gerakan tradisionalis dan konservatif yang gigih mempertahankan segala pemikiran dan institusi warisan tanpa mengambil kira keperluan perubahan yang sah, sehingga menimbulkan kejumudan dan merugikan. Pemikiran al-atas meneguhkan kembali pandangan hidup Islam yang disepakati para leluhur agung sekian lama, serta mengukuhkan keyakinan kepada struktur dan dasar akhlak perundangannya dalam menghadapi cabaran-cabaran masa kini. Ini dilakukan dengan penuh kewibawa, keilmuan, tegas, dan berdaya cipta dengan memahami unsur-unsur kekal dan berubah dalam tradisi Islam dan dalam tradisi modern, dan berani bertindak sepatutnya mengikuti derajatnya masing-masing. Karya Islam dan sekularisme ini menepati tujuan pertama yang dikenal pasti oleh Ibn Hazm, yang menegaskan keaslian beberapa gagasan-gagasan besar di dalamnya, yang tidak dibicarakan sedemikian rupa oleh mana-mana ilmuwan Islam sebelum ini. Maka patutlah para cendekiawan Muslim ini di berbagai negara telah menerjemahkan karya agung ini ke dalam bahasa mereka masing-masing, seperti bahasa Indonesia, Farsi, Turki, Bosnia, Urdu, Tamil, Kosovo, Arab. Malah para cendekiawan dan pembuat dasar bukan Islam juga melihat sesuatu yang agung dalam beberapa buah pikirannya, seperti contoh gagasan The Westernization of Knowledge yang merupakan bab kelima, terakhir dan terpenting di dalam buku ini. Perhatian golongan cendekiawan Muslim dari seluruh dunia tentang karya ini yang diterbitkan di dalam negeri dan tidak di London, Leiden, atau New York membuktikan bahwa nilai keunggulan suatu karya itu bukan terletak pada alamat penerbitnya semata-mata. Dengan demikian wajar sekali sahabat saya Dr. Khalif Muammar menerjemahkan karya agung ini sekali lagi ke dalam bahasa Melayu Indonesia yang boleh dibaca juga oleh para khalayak di Kepulauan Melayu ini. Pada sekitar tahun 1999 sampai 2000, ketika kami masih di ISTASI, saya mencadangkan kepada Prof. Al-Atas untuk menerbitkan risalah untuk kaum muslimin yang pada masa itu masih dalam bentuk manuskrip bertaib yang telah beliau siapkan pada Mei 1974. Beliau menyatakan antara lain bahwa gagasan-gagasan penting dalam manuskrip itu telah ditulis dalam Islam dan sekularisme yang diterbitkan oleh Angkatan Belia Islam Melayu dalam kurung ABIM pada tahun 1978. Ini bermakna gagasan-gagasan yang diterbitkan dalam Islam dan sekularisme ini telah berakar dalam pikiran sejak awal 1970-an. Sejak pertengahan kurun ke-19 Masehi, ramai tokoh pemikir dan politik muslim seluruh dunia, terutama di kerajaan Utsmaniyah Turki, telah melihat kelemahan umat Islam, terutama dalam berdepan dengan kekuatan teknologi, ketenteraan Barat, dan serta institusi-institusi politik dan kemasyarakatannya. Berbagai teori perundangan reformasi telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, namun tidak memuaskan. Ramai yang meletakkan akar masalah kepada sistem pendidikan. Justru itulah sekumpulan 313 cendekiawan Muslim
membincangkan pendidikan Islam sedunia yang pertama di Makkah Al-Mukarramah pada Mei 1977 dan diulangi pada tahun 1980 dan seterusnya hingga persidangan yang ketujuh pada tahun 2009 di Shah Alam, Selangor. Pada tilikan saya dalam karya ini, pengarang menunjukkan bahwa masalah asas umat Islam bersumber dari masalah dalaman dan luaran yang runcing. Masalah dalam berasal daripada keruntuhan adab, dalam kurung loss of adab, yaitu kehilangan disiplin akli, rohani, dan jasadi yang menghilangkan upaya meletakkan suatu perkara di tempatnya yang wajar, sehingga menimbulkan kekeliruan dan kezaliman dalam semua lapangan kehidupan. Manakala yang luaran adalah akibat mendalam dari pertentangan kekal kebudayaan dan tamadun barat terhadap Islam yang diuraikan dalam bab keempat. Jika Samuel Huntington pada awal tahun 1990-an menggemparkan dunia dengan teori The Clash of Civilization yang bersifat provokatif dan bersifat geopolitik, Syed Muhammad Naqib Al-Attas dalam bab keempat buku ini 2 dekade lebih awal telah menguraikan gagasan yang lebih intelektual dan rohaniah, yaitu The Perpetual Clash of World Views Between Islam and the West. Justru itu, pengarang mengawali karya ini dengan menerangkan dengan ringkas tetapi tepat dan padat mengenai latar belakang perkembangan kebudayaan dan pemikiran Kristen Barat masa kini, khususnya mengenai ketuhanan, dan disusuli dengan penerangan cukup bermakna tentang semangat pandangan alam sekular dan perbedaannya dengan Islam. Kemudian beliau mengutarakan satu penjelasan yang luar biasa tentang makna Islam sebagai sebuah din, asas akhlak dan pembangunan kemasyarakatan, dengan mengaitkannya dengan perkara-perkara penting seperti kedudukan Nabi Muhammad, ilmu, perubahan dalam kurung change, kemajuan dalam kurung progress, dan pembangunan dalam kurung development. Bab yang telah menyumbang besar kepada revolusi pemikiran dan perkembangan institusi pendidikan tinggi umat Islam sejak pertengahan tahun 1970-an terkandung dalam bab kelima, yaitu tentang ilmu yang bersifat tidak netral, bahwa ilmu-ilmu masa kini telah diserapi oleh unsur-unsur pandangan alam barat sekular, bahwa umat Islam mesti membina universiti Islam yang menggarap semula gagasan agung fardu ain, fardu kifayah secara dinamik dan kreatif, dan melakukan daya usaha islamisasi ilmu-ilmu pengetahuan masa kini melalui penafi pembaratan, the westernization. Gagasan pendidikan tingginya yang dibicarakan dalam beberapa halaman dalam buku ini kemudiannya dihuraikan lagi dalam 2 persidangan sedunia pertama dan kedua tentang pendidikan Islam pada tahun 1979 dan 1980. Lebih penting lagi, sebahagian penting gagasan ini kemudiannya diamal laksanakan dengan amat berjaya dalam sebuah institusi yang dibina dan dipimpinnya pada tahun 1988 sampai 2002. International Institute of Islamic Thought and Civilization dalam kurung ISTAC, di mana pergerakan teguh sudah terbukti. Kejayaan di ISTAC membuktikan bahwa ilmuwan yang sebenarnya berwibawa berupaya mengamalkan ilmu untuk masyarakat luas jika diberi sedikit peluang dan kepercayaan. Pemikiran Al-Attas tidak terperangkap dengan slogan-slogan manis golongan aktivis dan politik yang tidak dapat diuraikan dengan betul dan gagal diamalkan walaupun dengan kuasa politik yang kuat dan sumber dana yang lumayan. Tidaklah berlebihan dan sungguh wajar dikatakan bahwa karya beliau ini yang disusuli kemudiannya oleh 2 karyanya yang amat penting tentang pendidikan dan metafisik Islam melambangkan satu titik baru dalam sejarah Islam di alam Melayu. Inilah kali pertamanya dalam sejarah alam Melayu di mana karya ilmuannya tentang hal-hal penting mengenai pemikiran dan tanda tamadun Islam dibicarakan oleh para sarjana di peringkat global. Karya Agung Kuli ini yang memancarkan pergerakan teguh wajib dibaca dengan teliti oleh semua golongan terpelajar muslim, termasuk pembuat dasar dan ahli profesional. Bahkan buku ini patut dijadikan salah satu dari bacaan wajib di institusi pendidikan tinggi. Kewajiban menjadi lebih berat karena sejak 1 dekade ke belakang ini terlalu ramai cendekiawan, pemimpin politik, dan aktivis Islam sedunia telah dirundung kekeliruan dan penyakit rendah diri yang amat parah, sehingga tidak malu dan segan lagi menolak dasar-dasar agama Islam serta akhlak dan syariahnya.
Mereka telah mentafsirkan dan menilai semuanya dengan kaidah dan rumusan yang terlahir secara langsung daripada program falsafah sekularisasi secara berlebihan. Karya ini sangat baik jika dibaca bersama karya-karyanya yang lain, yang dapat membantu pembaca memahami dengan lebih baik karya Islam dan sekularisme ini khasnya, dan pemikiran serta sumbangan beliau umumnya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. 21 April 2010.